Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-60 sampai yang ke-82. Tentang kisah rihlah Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Aku akan terus melakukan perjalanan sampai tiba di Majma'ul Bahrain. Au ambiya hukubah. Atau aku akan terus berjalan dalam waktu yang lama. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Maka ketika Nabi Musa dan pembantunya telah tiba di Majma'ul Bahrain, mereka berdua lupa tentang ikan yang dibawanya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka Nabi Musa menjadikan jalan yang dilalui oleh ikan di lautan itu sebagai jalan yang ditempuh. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Ketika keduanya telah tiba di Majma'ul Bahrain, Nabi Musa berkata kepada pembantunya, datangkan makanan atau makan siang yang telah kita siapkan sebelumnya. Laqad laqina min safarina hadza nasabah. Sungguh kita telah merasakan kelelahan dalam safar kita ini. Qala ra'aita id awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul huta. Pembantunya berkata, tahukah engkau ketika kita beristirahat di sebuah batu besar, sungguh aku lupa tentang ikan yang kita bawa. Wa ma ansanihu illa syaitan an adkurah.
dan tidaklah aku lupa, kecuali memang syaitanlah yang menyebabkan aku tidak mengingatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka Nabi Musa menjadikan jalan yang dilalui oleh ikan itu di lautan sebagai sesuatu yang menakjubkan. Qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya kemudian mengikuti jejak ikan tadi. Fawajada abda min ibadina. Maka keduanya berjumpa dengan seorang hamba dari hamba kami. Atainahu rahmatan min indina. Kami telah memberi hamba itu rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu billadunna ilma. Dan kami telah mengajarkan kepada hamba itu ilmu dari sisi kami. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdah. Maka Nabi Musa berkata kepada hamba kami tadi, apakah aku boleh mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan ilmu yang engkau kuasai sebagai pedoman bagiku. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hamba itu berkata, sungguh engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Bagaimana mungkin engkau bisa bersabar atas sesuatu yang engkau tidak mampu meliputi ilmunya? Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Nabi Musa berkata, engkau akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan durhaka terhadap perintahmu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Hamba itu berkata, jika engkau serius mengikutiku, maka engkau jangan bertanya apapun yang terjadi sampai aku sendiri yang menyebutkan peristiwa itu kepadamu. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka mereka berdua pergi sampai ketika keduanya naik ke sebuah perahu. Hamba tadi melobangi perahu itu. Qala akhartaha lituwarqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Nabi Musa kemudian berkata, kenapa engkau melobangi perahu itu? Yang itu menyebabkan orang-orang yang di atasnya tenggelam. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar dosanya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hamba itu berkata, bukankah aku telah berkata, sungguh engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Nabi Musa berkata, mohon
engkau jangan menghukum aku dengan perkara yang aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Dan jangan engkau mempersulit urusanku. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Maka keduanya kemudian pergi sampai mereka berdua berjumpa dengan anak kecil. Faqatalahu, lalu hamba tadi membunuh anak kecil itu. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang masih suci, yang tidak berdosa? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu kemungkaran yang sangat besar. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka hamba itu berkata, bukankah aku berkata kepadamu, sungguh engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Qala in sa'altuka an syai'im ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni udra. Maka Nabi Musa pun berkata, jika aku nanti masih bertanya kepadamu tentang sesuatu yang terjadi setelah ini, maka silakan engkau melarang aku mendampingimu. Sungguh engkau telah memberi aku uzur maksimal. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa'abau ayubayyifuhuma. Maka mereka berdua pergi sampai ketika mereka mendatangi penduduk sebuah desa. Mereka berdua minta kepada penduduk itu untuk menjamu mereka makan sebagai tamu. Tapi penduduk tidak mau menjadikan mereka sebagai tamu. Fawajada fiha jidara yuridu ayyang qabba fa'aqamah. Maka mereka berdua mendapati ada tembok yang hampir roboh. Kemudian hamba tadi menegakkan tembok itu. Qala law syi'ta latakhadta alaihi ajrah. Nabi Musa kemudian berkata, kalau kamu mau, kamu bisa minta upah atas tindakanmu tadi. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Hamba itu berkata, inilah waktunya perpisahan antaraku dan antara engkau. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan menyampaikan arti dari perkara-perkara yang engkau tidak mampu bersabar atasnya. Amma as-safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Adapun perahu yang aku lubangi, maka itu adalah milik orang-orang miskin
yang digunakan untuk bekerja di lautan. Fartu an'ibaha, aku ingin menjadikan perahu itu cacat. Wa kana wara'ahum malikun, karena di belakang mereka ada raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang merampas semua perahu yang masih bagus. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini, adapun anak kecil yang aku bunuh, maka kedua orang tuanya itu mukmin. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra, aku khawatir kalau anak ini tumbuh dewasa maka menjadi anak yang zalim dan kufur. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Maka kami ingin agar kedua orang tuanya yang beriman itu diganti oleh Rabb kami dengan anak yang lebih baik, yang lebih bersih dan lebih sayang kepada orang tuanya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, adapun tembok yang akan roboh yang aku berdirikan, maka itu adalah milik dua anak yang yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah tembok itu ada harta simpanan warisan milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah, dan bapak mereka dulunya itu salih. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan Rabbmu menginginkan kedua anak yatim itu ketika dewasa mereka bisa mengeluarkan harta warisan yang disimpan di bawahnya tadi, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Wa ma fa'altuhu an amri, apa yang aku lakukan itu bukan atas perintah dariku sendiri. Zalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra, itulah penjelasan perkara-perkara yang engkau tidak mampu bersabar atasnya. Nah, barakallahu. Sebelum kita membaca tafsir As-Sa'di tentang ayat-ayat yang mengkisahkan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu, maka di sini perlu saya bacakan hadis yang sahih terkait dengan kisah itu. Nah, an Ibnu Abbasin an Ubay ibn Ka'bin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, dari Ubay ibn Ka'ab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bercerita, Inna Musa qama khatiban fi Bani Israel. Inna Musa qama khatiban fi Bani Israel. Sungguh Nabi Musa pernah berdiri berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel.
Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Nabi Musa ditanya, siapa orang yang paling pandai, yang paling berilmu saat ini? Faqala ana. Faqala ana. Maka Nabi Musa menjawab, saya. Itu siapa yang paling pintar, siapa yang paling alim, siapa yang paling berilmu saat ini? Ayyun nasi a'lam. Qala atau faqala ana. Nabi Musa berkata, saya. Fa'ataballahu ta'ala alaihi. Fa'ataballahu ta'ala alaihi. Fa'ataballahu ta'ala alaihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa. Id lam yaruddal ilma ilaih. Id lam yaruddal ilma ilaihi. Karena Nabi Musa lam yaruddal ilma ilaihi. Nah, tidak menolak klaim orang yang paling berilmu atas dirinya. Harusnya kan wallahu ta'ala a'lam, gitu ya, nggak tahu. Tapi malah menjawab ana. Nabi Musa tidak kemudian mengatakan Allahu a'lam. Nah, tapi malah mengatakan ana. Fa'auhallahu ilaihi. Fa'auhallahu ilaihi. Maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa. Anna li abdan bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Anna li abdan bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Maka Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa bahwa aku punya hamba di Majma'ul Bahrain yang lebih alim daripada engkau. Nah. Fa'auhallahu ilaihi anna li abdan di Majma'il Bahraini wa a'lamu minka. Qala Musa. Maka Nabi Musa pun berkata, ya Rabbi, fakaifa li bih. Ya Rabbi, fakaifa li bihi. Ya Rabbi, fakaifa li bihi. Nabi Musa berkata, ya Allah Rabbku, bagaimana caranya aku bisa berjumpa dengannya? Ya Rabbi, fakaifa li bihi. Qala, Allah Ta'ala berfirman, ta'khudhu ma'aka hutan. Ta'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu fi miktalin. Ta'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu fi miktalin. Baik, kaf.
kamu bawa ikan, ya, kamu letakkan ikan itu di keranjang. Fahaitsuma faqattal huta fahuwa thamma. Fahaitsuma faqatta al-huta fahuwa thamma. Fahaitsuma faqattal huta fahuwa thamma. Maka di mana tempat engkau kehilangan ikan itu, maka di sanalah tempat hambaku tadi. Fahaitsuma faqattal huta fahuwa thamma. Fantalaqa ma'ahu fatahu Yusha ibn Nun. Fantalaqa ma'ahu fatahu Yusha ibn Nunin. Fantalaqa ma'ahu fatahu Yusha ibn Nunin. Maka berangkatlah Nabi Musa bersama pembantunya yang bernama Yusha ibn Nun. Hatta idza ataya as-sahrata. Hatta idza ataya as-sahrata. Sampai ketika mereka berdua tiba di sebuah batu besar di lautan, ya. Wa doa ru'usahuma wa doa ru'usahuma fanama. Maka Nabi Musa dan pembantunya merebahkan kepalanya di batu besar itu untuk tidur. Nah, kecapean setelah perjalanan yang cukup jauh. Wattaraba ay al-hutu fil miktal. Wattaraba ay al-hut fil miktal. Fakharaja minhu fasaqata fil bahri. Wattaraba ay al-hutu fil miktal. Fakharaja minhu fasaqata fil bahri. Maka ikan yang dibawa Nabi Musa bergerak, ya, yang berada di keranjang itu bergerak sampai keluar dari keranjang, kemudian jatuh ke dalam lautan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ikan itu menjadikan jalan yang dilewati di lautan sebagai jalan yang padat, ya. Saraban itu at-tariq, ya. Jadi lautan yang dilewati oleh ikan tadi berubah menjadi apa ini? Jalan yang padat seperti di daratan. Wa amsakallahu anil huti
Siryatal ma'i wa amsakallahu 'anil huti siryatal ma'i. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan aliran air yang dilewati oleh ikan tadi. Yang dilewati jadi jalan seperti daratan, kemudian aliran air tadi itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasara alaihi mislat taqi. Fasara alaihi misla at-taqi. Maka jalan yang dilewati ikan itu menjadi seperti ruangan. Ya, ruangan atau gang. Nah, Masya Allah. Jadi ikannya yang di keranjang itu gerak-gerak, keluar, jatuh ke laut, terus hidup. Ya. Nah, kemudian jalan yang dilewati ikan tadi itu berubah menjadi apa ini? Jalan yang padat seperti daratan, dan aliran air kanan kirinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berubah menjadi seperti gang gitu ya. Nah, falamma istaiqadha nasiya sahibuhu ayyukhbirahu bil huti. Falamma istaiqadha nasiya sahibuhu ayyukhbirahu bil huti. Ketika Nabi Musa bangun, pembantunya lupa menyampaikan perihal tentang ikan itu. Jadi Yusha bin Nun, pembantu Nabi Musa itu tahu ikannya gerak, ya, jatuh, kemudian jalan di dekat batu besar yang mereka pakai untuk istirahat. Tapi ketika Nabi Musa bangun, Yusha bin Nun lupa menyampaikan masalah ikan tadi. Fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima. Fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima. Maka mereka berdua melanjutkan perjalanan di sisa hari dan malam. Ya, nah. Hatta idza kana minal ghadi. Hatta idza kana minal ghad. Sampai keesokan harinya. Hatta idza kana minal ghad. Qala Musa li fatahu. Maka Nabi Musa berkata kepada pembantunya, Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Datangkan makan siang kita, ya. Sungguh kita telah mendapatkan capaian dalam safar kita ini. Nah, baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya.
Barakallahu fikum. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan. Qala walam yajid Musa an-nasaba hatta jawazal makan alladhi amarahu Allah bih. Qala walam yajid Musa an-nasaba hatta jawazal makan alladhi amarahu Allah bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa tidak merasakan capek atau lelah sampai tiba di tempat yang Allah perintahkan untuk didatangi. Jadi setelah perjalanan jauh sampai ke sebuah batu besar, istirahat ya karena kelelahan ya. Nah, sebetulnya saat itu sudah sampai ya. Nah Nabi Musa ketika melakukan perjalanan itu enggak merasa capek, baru capek ketika sampai tujuan. Tapi belum tahu kalau ternyata itu tempat tujuannya ya. Nah, faqala fatahu ara'aita id awayna ila qawlihi ajaba. Faqala fatahu ara'aita id awayna ila qawlihi ajaba. Maka pembantu Nabi Musa berkata, tahukah engkau ketika kita istirahat di batu besar sampai pada firman Allah Ta'ala ajaba, sesuatu yang mengagumkan ya. Qala wa kana lil huti saraban wali Musa wali fatahu ajaban. Wa kana lil huti saraba wali Musa wali fatahu ajaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikan yang dibawa Nabi Musa membentuk jalan untuk mereka. Nabi Musa dan pembantunya melihat sesuatu yang menakjubkan tadi. Nah, Faqala Musa dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Maka Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Maka mereka berdua pun mengikuti jejak ikan tadi.
Qala raja'a yaqussani atharahuma hatta intahaya ila as-sahra. Qala raja'a yaqussani atharahuma hatta intahaya ila as-sahra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa dan pembantunya kembali atau putar balik. Nah, kemudian mengikuti jejak-jejak perjalanan sebelumnya sampai tiba di batu besar tempat mereka istirahat. Fa'idha huwa musajjan bithaubin. Fa'idha huwa musajjan bithaubin. Fa'idha huwa musajjan bithaubin. Maka tiba-tiba Nabi Musa berjumpa dengan seorang yang sedang berselimut dengan sebuah kain. Fasallama alaihi Musa. Fasallama alaihi Musa. Lalu Musa menyampaikan salam kepada orang tadi. Faqala al-Khidr wa anna bi ardika salam. Wa anna bi ardika salam. Man anta? Maka Khidir pun berkata, wa anna bi ardika salam. Man anta? Bagaimana mungkin ada salam di tanahmu ini, ya? Kok ada yang salam kepadaku di tanah yang kamu injak sekarang ini? Man anta? Siapa Anda? Qala ana Musa. Maka Nabi Musa menjawab, saya Musa. Qala Musa Bani Israel. Orang itu bertanya lagi, apakah Musa dari kalangan Bani Israel? Qala, Nabi Musa menjawab, na'am. Betul. Ataituka litu'allimani mimma ullimta rushda. Ataituka litu'allimani mimma ullimta rushda. Saya datang kepada Anda agar Anda bisa mengajarkan apa yang diajarkan kepada Anda, agar aku bisa mendapatkan bimbingan.
Qala, Khidir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya Musa. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra ya Musa. Sungguh Anda tidak akan bisa sabar bersamaku, wahai Musa. Inni ala ilmin min ilmillah. Inni ala ilmin min ilmillah. Aku mendapatkan ilmu dari ilmunya Allah. La ta'lamuhu. Yang tidak engkau ketahui. Allamanihi. Allamanihi. Namun Allah mengajarkan kepada saya. Jadi aku memiliki ilmu dari ilmunya Allah yang tidak Anda ketahui. Dan Allah mengajarkan hal itu kepada saya. Wa anta ala ilmin min ilmillah. Wa anta ala ilmin min ilmillah. Allamakahu la a'lamuhu. Allamakahu la a'lamuhu. Anda juga memiliki ilmu dari ilmunya Allah. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Anda. Dan aku tidak mengetahuinya. Jadi Khidir punya ilmu yang Allah berikan yang Nabi Musa enggak tahu. Nabi Musa juga punya ilmu yang Allah ajarkan yang Khidir tidak tahu. Ya. Nah, ada kelebihan masing-masing tadi itu, ya. Faqala Musa. Maka Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Satajiduni insyaallahu sabira wa la a'silaka amra. Nabi Musa berkata, engkau akan mendapati saya insyaallah sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan durhaka atas perintahmu. Faqala lahul Khidir. Faqala lahul Khidir. Maka Khidir berkata kepada Nabi Musa, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta ukhtifa laka min dzikra. Fa'init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jika engkau serius mengikuti aku, maka kamu jangan tanya apapun yang terjadi sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya. Fantalaqa yamsiyani ala sahil. Fantalaqa yamsiyani ala sahil. Maka mereka berdua berjalan menuju ke pantai. Famarat safinatan.
Famarat safinatun fakallamuhum ayahmiluhum. Famarat safinatun fakallamuhum ayahmiluhum. Maka lewatlah sebuah perahu. Lalu Khidir dan Nabi Musa bicara-bicara sama pemilik perahu tadi agar mau mengangkut mereka. Ya. Fa'arafu al-Khidira fahamaluhu bi ghairi naulin. Fa'arafu al-Khidir fahamaluhu bi ghairi naulin. Para pemilik perahu itu kenal dengan Khidir, ya. Maka mereka bersedia mengangkut Khidir dan rombongan tanpa bayaran, tanpa upah, tanpa apa ini? Ongkos gratis. Bi ghairi naulin. Kita kenal baik sama Khidir, ya. Nah. Falamma rakiba fis safinati lam yafja, pakai hamzah di atas alif. Lam yafja illa wal Khidiru qad tala'a lauhan min alwahis safinati bil qadumi. Falamma rakiba fis safinati lam yafja illa wal Khidiru qad qala'a lauhan min alwahis safinati bil qadumi. Ketika Nabi Musa dan Khidir naik perahu, tiba-tiba Khidir melubangi papan perahu itu dengan menggunakan pisau atau parang, ya. Faqala lahu Musa. Maka Nabi Musa berkata kepada Khidir, Qaumun qad hamaluna bi ghairi naulin. Qaumun qad hamaluna bi ghairi naulin. Amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Qaumun qad hamaluna bi ghairi naulin. Mereka itu kaum yang bersedia mengangkut kita tanpa ongkos. Amatta ila safinatihim, tapi engkau sengaja merusak perahu mereka. Fakhraqtaha litughriqa ahlaha, kamu lubangi perahu itu sampai hampir saja penumpangnya tenggelam. Ila qaulihi usra, sampai firman Allah Ta'ala usra. Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanatil ula min Musa nisyanan.
Rasul SAW kemudian bersabda, yang pertama kali terjadi pada Nabi Musa itu lupa. Nah, lupa, kalau nggak boleh komentar, nggak boleh tanya, ya, langsung tanya. Kanatil ula min Musa nisyan. Ini, ya, Nabi Musa pertama kali sudah lupa. Qala waja'a usfurun fawaqa'a ala harfis safinah. Qala waja'a usfurun fawaqa'a ala harfis safinati fanaqara fil bahri naqratan. Nabi bersabda, kemudian setelah itu datanglah burung kecil, usfur, hinggap di ujung perahu. Kemudian meminum air laut dengan sekali minum. Faqala lahu al-Khidir. Faqala lahu al-Khidir. Maka Khidir berkata kepada Nabi Musa, ma ilmi wa ilmuka min ilmillahi azza wa jal. Ma ilmi wa ilmuka min ilmillahi azza wa jal illa mislu ma naqasa hadal usfur min hadal bahri. Ma ilmi wa ilmuka min ilmillahi azza wa jal illa mislu ma naqasa hadal usfuru min hadal bahar. Khidir berkata kepada Nabi Musa, ilmuku dan ilmumu jika dibandingkan dengan ilmunya Allah Azza wa Jal, itu seperti burung kecil mengurangi air laut ini. Diminum sekali. Burung kecil, ya. Itu ilmu kita. Lautan yang luas, itu ilmunya Allah. Ya. Ilmuku dan ilmumu jika dibandingkan dengan ilmunya Allah Azza wa Jal, itu seperti burung kecil ini mengurangi air lautan dengan sekali minum tadi. Thumma kharaja minas safinah. Thumma kharaja minas safinah. Kemudian mereka berdua keluar dari perahu. Fabainama huma yamsiyani ala sahil. Fabainama huma yamsiyani ala sahil. Id absaral Khidir ghulaman yal'abu ma'al ghilmani. Id absara al-Khidir ghulaman yal'abu ma'al ghilman. Ketika Nabi Musa dan Khidir jalan di pantai, tiba-tiba Khidir melihat ada anak kecil yang bermain bersama anak-anak kecil lain.
fa akhadal Khidiru ra'sahu biyadihi. Fa akhadal Khidiru ra'sahu biyadihi. Lalu Khidir memegang kepala anak kecil itu dengan tangannya. Fa akhadal Khidiru ra'sahu biyadihi. Maka Khidir memegang kepala anak kecil itu dengan tangannya. Faktala'ahu. Lalu Khidir mencekiknya. Faqatalahu. Sampai akhirnya Khidir membunuhnya. Pegang kepalanya, kemudian dicekik. Mati. Faqala lahu Musa. Maka Nabi Musa pun berkata kepada Khidir, ya, nah, wadah kecil main-main, dipegang kepalanya, dicekik sampai mati. Aqtalta nafsan zakiyatan ila qawlihi yuridu ayyan qabba. Maka Nabi Musa berkata kepada Khidir, kamu kenapa kok sampai tega membunuh jiwa yang masih suci, gak berdosa, gini-gini, ya, sampai yuridu ayang qadha. Hampir saja temboknya roboh. Nah, itu ya. Faqala al-Khidir biyadih. Maka ketika temboknya mau roboh, Khidir menahannya dengan tangannya, fa'aqamahu, dan berhasil menegakkan tembok itu. Ini dipangkas gitu ya. Nah, supaya cepat selesai. Faqala Musa qaumun atainahum falam yut'imuna walam yudayyifuna law syi'ta latakhatta alaihi ajra. Nabi Musa berkata, wahai Khidir, kaum itu kita datangi baik-baik, kita minta disuguhi makanan, tapi mereka enggak mau menerima kami sebagai tamu. Coba kalau kamu mau minta upah atas usahamu tadi, ya, menahan tembok supaya enggak roboh. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Khidir pun berkata, ini saatnya perpisahan antara saya dan Anda. Al-ayah, seterusnya ayat. Hadza haditsun sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Hadza haditsun sahih akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Nah, jadi itu kisah Nabi Musa rihlah untuk bisa berjumpa dengan Khidir yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, adapun tafsir tentang ayat-ayat tadi insyaallah akan kita baca satu persatu dari tafsir As-Sa'di. Setelah itu akan kita jumpai fawaid yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, sehingga kita tinggal apa ini membacanya, ya, tak perlu kita simpulkan lagi, ya, banyak fawaid yang beliau sampaikan dalam tafsirnya tentang masalah
ini, yaitu kisah rihlahnya Nabi Musa untuk berjumpa dengan Khidir. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.